Pada tahun 1944 di suatu daerah di Indonesia, lebih tepatnya di Kalimantan Barat, pernah terjadi perang Dayak Desa, yaitu perang antara suku Dayak Desa dan pasukan Kekaisaran Jepang. Pada awal pendudukan Jepang, dua buah perusahaan masuk ke Kalimantan Barat, yakni perusahaan pertambangan Nomura dan perusahaan kayu Sumitomo. Mulai sekarang kita ambil alih tempat ini. Jika kalian ingin hidup, mulailah bekerja. Baik, Tuan. Di saat para pribumi sedang bekerja, ada seorang gadis desa yang bernama Linggen sedang memberi makanan kepada ayahnya, yaitu Pang Linggen. Ayah, ini makanan untuk ayah. Ya, Nak. Tak jauh dari tempat itu, Osaki menegur pribumi yang sedang beristirahat karena kelelahan. Hei kau, jangan malas-malasan, cepat kerja. Baik, Tuan. Lalu seorang mandor Jepang yang bernama Osaki melihat gadis tersebut dan langsung bertanya kepada Pang Linggen. Siapa gadis cantik ini? Ya putriku, Tuan. Sungguh indah, cantik parasmu. Saya permisi dulu, Tuan. Pada malam harinya, Pang Linggen membicarakan ketertarikan Osaki kepada anaknya. Ini minumnya ya. Itulah Linggen, ada yang ingin ayo bicarakan. Ada apa ya? Sepertinya mandor Jepang tadi tertarik padamu, jadi bisa saja kau dijadikan istrinya. Tidak ya, aku tidak ingin menikah dengannya. Kenapa begitu, Linggen? Hidupmu akan sejahtera bila menikah dengannya. Benar kata ayah, tidak menikah dengannya. Bagaimana bisa aku bahagia jika menikah dengan lelaki kasar seperti dirinya? Tapi nak, Ayah dan ibu selalu tidak bisa memikirkan perasaanku. Anak itu selalu saja keras kepala. ayah juga tidak ingin menikah banyak, tapi apa yang bisa kita perbuat? Keesokan paginya, Osaki memanggil Pang Linggen ke markasnya. Pang Linggen, kamu dipanggil Tuan Osaki sekarang. Baiklah. Ada apa Tuan memanggilku? Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu. Sejak pertama kali aku melihat putrimu, aku sudah jatuh cinta padanya. Aku ingin dia menjadi istriku. Maaf Tuan, sebelumnya aku sudah membicarakan ini padanya, tetapi dia tidak ingin menikah dengan Tuan. Wanita jalan itu menolakku. Aku tak mau tahu. Kau harus mewujudnya. Kalau tidak, ku penggal kepalamu. Pang Linggen ketakutan setengah mati akan ancaman Osaki, sehingga ia pun melamun saat berjalan. Pang Linggen! Oi Pang Suma! Tolong aku Pang Suma, aku baru saja menemui Tuan Osaki. Tuan Osaki ingin memenggal kepalaku. Jika aku tidak mengikuti perintahnya, dia ingin menikah dengan anakku. Tetapi anakku tidak ingin menikah dengannya. Bagaimana ini Pang Suma? Mereka sudah kelewatan batas, mereka tidak semaunya, mereka semakin semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Kita harus memenggal kepala Tuan Osaki dulu, sebelum dia memenggal kepalamu. Pang Linggen dan Pang Suma pun pergi ke kediaman Pang Nanjen, seorang kepala desa kunyil di kecamatan Beliau. Permisi Pak Najan. Itulah. Jadi begini Pang Najan, tadi pagi Pang Linggen sudah menemui Tuan Osaki. Jika putrinya tidak mau menikah dengan Tuan Osaki, Tuan Osaki bakal memenggal kepala Pang Linggen. Jadi menurutmu bagaimana Pang Najan? Tidak dapat dibiarkan. Baiklah, kita akan mengumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya untuk menyerang Osaki. Ya, Ajudan Pang Nanjen pun mengumpulkan para pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma. ayo. Ajudan Pang Nanjen pun mengumpulkan para rakyat untuk memberitahu strategi yang diperintahkan oleh Pang Nanjen. Rakyat menyiapkan strategi untuk bersiap-siap sambil bermufakat untuk menyerang Osaki. Beberapa perlawanan yang dilakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Para rakyat Dayak Desa berhasil memenangkan penyerangan dikarenakan rakyat menggunakan taktik perang gerilya dan menguasai medan perang. Mereka memang hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh, perlawanan berkobar dengan sengitnya.
Namun di kalangan penduduk juga berkeliaran mata-mata Jepang yang berasal dari kalangan pribumi sendiri. Lebih menyedihkannya lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan dan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Mata-mata inilah yang membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah Jepang. Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pang Suma. Di kalangan ini akhirnya mengalami kegagalan juga. Tibalah saat rakyat dan Pang Suma bermufakat. Kita harus pertahankan wilayah kita. Keesokan harinya, Pang Linggan, Pang Nanjan, Pang Suma, dan sekelompok masyarakat hendak menemui Osaki di markasnya. Hei Tuan Osaki, keluarlah. Tidak apa kalian manggil Tuan? Jika kalian ingin meminta upah, Tuan sedang tidak ada di sini. Osaki yang sudah mengetahui rencana masyarakat dari mata-mata pribumi yang dibayarnya, sudah mempersiapkan perlawanan. Mereka pun berperang, namun Osaki terbunuh oleh Pang Suma. Peristiwa pembunuhan ini tersebar ke pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh seorang perwira senior, yaitu Letnan Taiko Nagatani. Duduklah aku tadi. Baik Tuan, Apakah kau sudah dengar? sudah Tuan, apa tindakan kita selanjutnya? Aku akan mengirim pasukan dan bunuhlah yang bernama Pang Suma. Baik Tuan. Di sisi lain, suku Dayak yang khawatir akan diserang Jepang segera bermusyawarah untuk mempersiapkan strategi perlawanan. Kita harus pertahankan wilayah kita. Letnan Taiko Nagatani pun menjumpai Bunken Kanrikan Miyagi. Sepertinya warga sudah mengirimkan isyarat perang. Aku akan menangkap kepala desa Kunyil agar lebih mudah menguasai desa tersebut. Baiklah, akan kirim lokasinya. Tapi Tuan, aku khawatir jika pasukan kita akan kalah. Tidak perlu khawatir, bukankah pasukan kita sudah terlatih? Tentu saja Tuan, mereka akan habis kali ini dalam perang kali ini. Baiklah, siapkan pasukan kita sekarang. Siap Tuan. Letnan Taiko Nagatani beserta pasukannya pun berencana menangkap kepala desa Kunyil yang tak lain Pang Nanjan. Tak lama ajudan Letnan Taiko Nagatani pun segera menangkap Pang Nanjan didampingi dengan salah seorang pasukan Jepang. Ikut kami jika kau masih sayang nyawamu. Siapa dia? Apa-apaan itu? Pang Suma yang mendengar tertangkapnya Pang Nanjan mulai mempersiapkan pasukan untuk menyerang markas Jepang. Mereka pun berperang hingga akhirnya Letnan Taiko Nagatani terbunuh oleh Pang Suma. Tuan Letnan Nagatani terbunuh saat perang. Apa? Bagaimana mungkin orang-orang tak terpelajar itu bisa membunuh seorang Letnan Nagatani? Tak disangka ada salah seorang pasukan Jepang yang sudah terbaring lemas menembak Pang Suma. Pang Suma pun tertembak di bagian dada kiri. Pang Nanjan yang melihat kejadian itu langsung membawa Pang Suma ke tempat yang aman. Hingga akhirnya Pang Suma menghembuskan nafas terakhirnya. Pang Suma. Juanglah sampai titik darah hingga bisa tidak selamat lagi. Pang Suma. Perlawanan rakyat Kalimantan mengalami kegagalan. Pang Suma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya, dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, setelah 3 bulan kematian Pang Suma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.